adalah Smart ASN, siap mengabdi, siap melayani, dan siap membawa perubahan. Perkenalkan, nama saya Hilman Khitam Eskom dari instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jabatan sekarang sebagai peranata komputer ahli pertama dari Angkatan ke-7 kelompok 4 NDH 31. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saya adalah peserta Latsar CPNS Pemkab Kota Baru tahun 2025, Angkatan 7, kelompok 4 NDH 32. Saya bekerja sebagai bidan desa dengan jabatan bidan ahli pertama di unit kerja Puskesmas Tanjung Lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, jabatan Surveyor Pemetaan, Angkatan 7, kelompok 4 NDH 33. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nuratul Wafiyah, biasa dipanggil Pipi. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 7, kelompok 4, NDH 34. Jabatan saya sebagai bidan ahli pertama di Puskesmas Sebatung, Kabupaten Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Zakaria. Saya dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru. Saya kebetulan menjabat sebagai teknisi sarana dan prasarana. Di sini saya adalah sebagai peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 7 kelompok 4 dan NDH 35. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Isnawardati. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan ke-7 kelompok 4 dengan NDH 36 dengan jabatan perawat ahli pertama di unit penempatan kerja di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almila Rahmani Sulesani. Saya di sini adalah peserta Latsar CPNS 2025. Di sini saya berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam dengan jabatan perawat ahli pertama. Untuk angkatan saya yaitu angkatan 7, untuk kelompok saya yaitu kelompok 4, dan dengan nomor daftar hadir yaitu 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Elisa Marlianti dari kelompok 4 Angkatan 7 nomor NDH 38. Jabatan saya sebagai penata kelola layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam Kota Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Eshut. Saya bekerja di instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama. Saya dari Angkatan 7, kelompok 4, NDH 39. Sekian dan terima kasih. ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamelia. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 7, kelompok 4, NDH 40. Jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli pertama di Dinas Perhubungan. Sekian, terima kasih. Karakteristik Smart ASN yaitu salah satunya adalah integritas. Integritas adalah fondasi dari keberhasilan seorang Smart ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang pegawai harus memelihara kejujuran, etika, dan moralitas dan menciptakan kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat. Salah satu penerapan dari nilai integritas sebagai seorang Smart ASN yaitu absensi tepat waktu merupakan bagian dari menjaga kedisiplinan dan etika dalam bekerja serta mencerminkan nilai-nilai Smart ASN. Nasionalisme, yaitu ASN harus memiliki rasa cinta dan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara Indonesia serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Contohnya apel kesadaran nasional di tanggal 17 setiap bulannya sebagai simbol kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Profesionalisme. Profesionalisme adalah kemampuan dan komitmen untuk bersikap santun, rapi, bekerja sesuai standar, aturan, dan bertanggung jawab. Sebagai ASN, ini ditunjukkan melalui kerja yang tuntas, tepat waktu, terus belajar, dan menjaga etika dalam setiap langkah. Berwawasan global berarti
terbuka terhadap perkembangan dunia, dan mampu mengambil pelajaran dari praktek internasional. ASN yang berwawasan global tidak hanya berpikir lokal, tapi juga siap bersaing secara global dengan tetap menjunjung nilai kebangsaan. Sebagai ASN Smart, penguasaan teknologi informasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dari aplikasi perkantoran hingga platform digital pelayanan publik, ASN dituntut untuk cepat beradaptasi, belajar mandiri, dan memanfaatkan IT untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dengan menguasai IT, ASN mampu bekerja cerdas, responsif, dan siap melayani masyarakat di era digital. Ingat, ASN Smart adalah ASN yang melek teknologi. Penguasaan bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing mendukung peran ASN dalam dunia yang semakin terhubung. Bahasa asing bukan hanya alat komunikasi, tapi juga jendela untuk memahami budaya, memperluas jejaring, dan menjalin kerjasama internasional. Belajar tak harus di kelas. Saya belajar dari video online. Saya catat, saya coba, saya buat sendiri dari rumah. Kini saya mulai memasarkan cookies yang saya buat lewat marketplace. Dimulai dengan langkah kecil ini, saya mulai kerja sampingan di rumah. Smart ASN, belajar, berkarya, dan berwirausaha. Jaringan luas. Memiliki jaringan luas artinya mampu membangun kolaborasi lintas instansi, sektor, dan masyarakat. Dengan jejaring yang kuat, pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih sinergis, cepat, dan berdampak lebih luas. Di era digital, menjadi ASN tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Dengan semangat pelayanan disertai dengan teknologi, maka akan tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat, bahkan dari ruang kerja di rumah. Bekerja dari rumah bukan alasan untuk berhenti melayani. Smart ASN memanfaatkan laptop dan internet untuk memberikan pelayanan cepat, akurat, dan responsif. Melayani dengan berjiwa pelayanan itu tidak tergantung tempat, tapi komitmen hati untuk mengabdi kepada negeri. Berkarakter kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi tentang menjadi teladan, mengambil inisiatif, mampu mengambil keputusan dengan bijak, dan menggerakkan tim untuk terus maju bersama. Kami adalah Smart ASN, siap mengabdi, siap melayani, dan siap bawa perubahan. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli pisang satu sisir. Kau selalu ada di sini. Aku ucapkan terima kasih.